إذا جن الظلام بهمنا وصرنا عيونا لا تنام هو بدر التمام إذا جن الظلام بهمنا وصرنا عيونا لا تنام به يشفى السقام. Muallif pengarang kitab ini mengatakan al-jama'atu 'ala az-zukuril ahraril muqiminal balighina ghairil ma'zurina fardu kifayah. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah pada salat 5 waktu dengan syarat siapa yang diwajibkan fardu kifayah itu untuk salat jamaah. Tidak semua orang terkena hukum fardu kifayah pada salat jamaah. Jadi siapa saja yang terkena kewajiban fardu kifayah ini, yang pertama syaratnya az-zukur, laki-laki. Berarti perempuan tidak kena hukum fardu kifayah. Maksudnya gimana? Kalau seandainya tadi kita sebutkan dalam satu kampung, dalam satu daerah tidak ada semuanya mereka yang melakukan sholat jamaah pada sholat 5 waktu, maka mereka semuanya akan berdosa karena sholat jamaah pada sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Tapi siapa yang berdosa? Laki-lakinya saja. Nah ini dia, laki-lakinya. Kenapa? Karena kewajiban fardu kifayah ini tertuju pada yang pertama az-zukur, laki-laki. Laki-laki yang mana? Al-ahrar, laki-laki yang merdeka. Berarti laki-laki yang tidak merdeka, maksudnya budak, hamba sahaya. Hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan. Sekarang nggak ada di kita. Ya, jika itu ada, maka tidak berlaku kewajiban fardu kifayah pada seorang budak tadi. Kemudian laki-laki merdeka, syaratnya yang ketiga apa? Al-muqimin. Mereka orang-orang yang muqim. Artinya bukan musafir. Jadi kalau dia musafir, dia tidak terkena kewajiban fardu kifayah. Kebetulan dia musafir, lewat di tempat tersebut. Ya, di tempat itu nggak ada yang sholat jamaah, maka dia tidak terkena dosa karena mereka tidak sholat jamaah karena dia musafir. Musafir ini apa ini musafir ini, Pak? Orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, orang yang melakukan perjalanan jauh ini musafir. Kita ini tidak dianggap musafir. Saya bukan kampung saya ini. Walaupun bukan kampungnya, tetapi kalau dia sudah berada di sini lebih dari berada di sini 4 hari penuh atau lebih, itu sudah tidak dikatakan musafir. Apalagi kita sudah bertahun-tahun, Pak. Tapi kalau ditanya, ya, saya masih ingin pulang kampung. KTP-nya masih KTP kampung. Nah, ini bukan musafir, namanya muqim. Kalau dia sudah berada di tempat ini dan tidak mau pindah lagi kemana-mana, udah di sini. Saya mati juga mati di sini. Mau saya meninggal di sini, dikubur di sini. Nah ini namanya sudah menetap di sini, tidak ingin pindah lagi. Namanya mustautin istilahnya mustautin. Jadi kewajiban sholat jamaah tadi pada laki-laki yang merdeka, yang muqim, artinya bukan musafir. Kemudian yang keempat syaratnya al-balighin, dia sudah baligh. Berarti anak-anak nggak kena kewajiban fardu kifayah. Anak yang belum baligh. Kemudian yang kelima syaratnya ghairil ma'zurin, dia tidak sedang berada dalam uzur, tidak ada uzurnya. Ya. Maksud uzur ini misalnya hujan. Nah ini hujan, uzur, nggak bisa datang ke masjid gara-gara hujan. Dia juga nggak punya payung, nggak ada jalan yang beratap yang bisa melindunginya. Ya, ini namanya uzur. Sakit misalnya, nggak bisa dia datang ke masjid untuk sholat jamaah. Ini namanya uzur. Nah, orang yang tidak dalam keadaan uzur, maka dia hukumnya fardu
kifayah untuk melakukan sholat jamaah. Sholat berjamaah ini wajibkah di masjid? Tadi kan hukumnya fardu kifayah ya, wajib kifayah. Wajib kifayahkah dilakukan sholat jamaah itu di masjid? Atau bisa dilakukan di rumah? Gimana jawabannya? Jawabannya, sholat berjamaah ini untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah, syaratnya harus dilakukan di tempat yang terlihat syiar Islam itu padanya, dan tempat tersebut mudah untuk dimasuki tanpa ada rasa sungkan untuk masuk ke dalamnya. Nah, jadi tempat yang seperti ini contohnya ya masjid. Kalau dilakukan sholat jamaah di sini kan terlihat syiar Islam, Pak. Begitu juga musola yang kita sebut musola, ya, bukan musola kita ini muazin. Ini musola muazin, musola tempat orang sholat ya. Atau ada sebagian tempat menyebutnya surau, ya, langgar. Sholatnya di langgar. Ini tempat di mana jika dilakukan jamaah padanya terlihat syiar agama, dan tempat tersebut orang mudah untuk mendatanginya, nggak sungkan. Kalau misalnya ada orang mengatakan ini rumah saya di lantai 2, saya jadikan sebagai musola umum, siapa saja orang boleh masuk sholat ke sini. Walaupun dia mengatakan demikian, tapi orang kan sungkan untuk masuk ke rumah orang, ya kan? Masih sungkan. Iya, tahu di situ ada di lantai 2 ada musola. Tetapi ketika orang mau masuk kan masuk rumahnya dulu. Dia terletak di dalam rumah, bukan di luar rumah. Orang kalau mau masuk harus masuk dulu ke rumahnya. Sungkan orang. Di situ artinya tidak memenuhi syarat menggugurkan kewajiban jamaah. Jadi syaratnya tadi dilakukan di tempat yang terlihat syiar, juga tempat tersebut mudah untuk didatangi oleh orang. Berarti kalau orang pada sholat jamaah di rumah masing-masing, ya, di rumah masing-masing, ini berarti ini tidak menggugurkan kewajiban jamaah tadi. Karena di rumah kan tidak terlihat syiar, nggak terlihat syiar. Orang kalau setiap orang masing-masing sholat jamaah di rumah, ya orang nggak terlihat ini daerah ini muslim atau bagaimana, ini kan nggak terlihat. Tapi kalau orang sholat berkumpul di satu tempat, di masjid, di musola, di surau, di langgar, oh di sini banyak juga muslimnya, kan begitu. Terlihat syiar agama. Disinilah kemudian para ulama mengatakan untuk menggugurkan kewajiban jamaah sholat pada 5 waktu itu, fardu kifayahnya itu dilakukan di tempat tersebut, seperti masjid lah contohnya. Nah, apalagi kata beliau, ada hadis Abdullah bin Abbas bin hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min uzri. Orang yang mendengar nida, panggilan sholat. Apa itu panggilan sholat? Azan. Orang yang mendengar azan falam ya'ti, namun dia gak datang memenuhi panggilan azan tersebut, gak datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Apa kata Rasul? Fala salata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya apa? Sholatnya makruh di rumah, tidak dapat pahala sholatnya. Fala sholata lahu, tidak ada pahala pada sholatnya. Illa min uzri, kecuali ada uzurnya. Kecuali ada uzurnya. Misalnya, ya, ternyata yang di masjid imamnya fasik misalnya, melakukan dosa besar, pelaku dosa besar misalnya, jika itu terjadi, ya, maka kemudian dia sholat di rumah. Nah yang seperti ini uzur, namanya uzur. Atau juga hujan tadi kan,
Hujan nggak bisa datang ke masjid, dia nggak punya payung dan nggak ada jalan menuju ke masjid yang dapat menaunginya dari hujan. Nah ini uzur. Kalau ada uzur, ya tetap dia sholat di rumah dapat pahala.